Assalamualaikum, gimana kabarnya sayang? Semoga sehat-sehat ya. Oh ya, kita sudah masuk ke pertemuan kedua untuk pelajaran PJOK. Ibu mau untuk pelajaran Ibu mau Keisha untuk menonton video. Setelah selesai menonton, Keisha buat video prakteknya ya. Untuk video prakteknya yang Keisha bisa saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Materi PJOK kelas 4, senam lantai pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat ya, Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, di video ini Pak Guru akan melanjutkan belajar kita bersama untuk ke materi tentang senam lantai. Nah, di pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang senam tanpa alat. Pada pertemuan ini, kita lanjutkan untuk variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, seperti biasa, pastikan kamu sudah berdoa dalam memulai belajar kamu. Baik, nah untuk materi senam lantai ini, anak-anak juga harus tahu apa saja tujuan belajar pada pertemuan ini. Tujuan yang pertama, setelah kamu menyimak video ini, diharapkan nanti kamu dapat menjelaskan untuk variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat dengan benar. Dan tujuan kedua, kamu dapat mempraktikkan untuk berbagai variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam ini tentu menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat ini. Baik anak-anak, seperti biasa ya, pastikan kamu menyimak sampai selesai agar benar-benar memahami materi pada pertemuan kita kali ini dan juga menambah wawasan kamu untuk materi PJOK ini. Baik anak-anak, mari kita mulai untuk variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, apa saja gerakannya anak-anak? Baik, pertama anak-anak bisa mencoba untuk senam lantai yaitu melompati rintangan. Melompati rintangan ini merupakan salah satu gerak dominan yaitu lompat, mendarat, dan melayang. Nah, di sini anak-anak, gerakan ini tentu terdapat gerak-gerak yang sangat penting sekali dalam senam lantai dalam gerak dominan yaitu tolakan, melayang, dan mendarat. Sebelum melakukan kegiatan, siapkan rintangan atau kardus ya. Nah, contohnya di sini. Lalu posisi awal sikap berdiri tegak. Mulailah meloncati gawang secara bergantian. Lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Nah, di sini Pak Guru gunakan sebuah benda kardus yang tentu tidak berbahaya ya kalau anak-anak lewati. Nah, bisa gawang atau kardus, boleh. Nah, sekarang kita mulai anak-anak bersiap ya. Lari, kemudian melakukan tolakan, melayang, dan mendarat seperti itu. Bisa dimengerti? Baik, sekarang kita coba anak-anak untuk melompati rintangan dengan lebih dari satu rintangan. Di sini Pak Guru siapkan 3 rintangan berupa 3 buah kardus. Ayo, bagaimana? Siap? Berlari, kemudian melakukan tolakan, melayang dan mendarat, melayang lagi dan mendarat, ya, melompat, melayang dan mendarat. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bagus sekali. Nah, itu untuk gerakan yang pertama, melompati rintangan. Sekarang gerak yang kedua, senam dengan tongkat. Bagaimana untuk senam dengan tongkat ini? Posisi awal, kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Bungkukkan badan, kedua tangan memegang tongkat seperti ini. Nah, lalu ayunkan tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala seperti ini. Bisa? Bagus sekali. Sekarang kita coba anak-anak pakai hitungan. Siap? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Bagaimana, mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan untuk gerakan yang berikut bergantung dengan kombinasi mengayun. Bagaimana caranya? Baik, posisi awal sikap berdiri tegak seperti biasa.
dan meloncat untuk memegang palang. Jika anak-anak di rumah ada sebuah palang seperti ini, bisa anak-anak gunakan atau di sekolah. Tapi misalkan tidak ada, bisa menggunakan pohon ranting yang kuat ya. Ya, pastikan rantingnya kuat untuk menopang atau menahan tubuh anak-anak. Nah, kemudian melompat, lalu pegangan dapat menggunakan pegangan atas, bawah atau pegangan campuran. Bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah ya. Nah, ayunkan kedua tungkai ke depan dan belakang hingga tubuh mengayun seperti ini. Ayun, kembali, ayun, dan kembali. Sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan ya. Dan posisi akhir mendarat dengan dua kaki seperti ini. Bagaimana? Bisa? Baik, sekarang kita coba. Ulangi, siap, melompat dan berpegang. Lalu lakukan gerakan ayunan kaki ke depan, belakang, 3, 4, 5, 6, 7, dan kembali. Seperti itu ya. Bagaimana? Bisa sampai gerakan bergantung dan kombinasi mengayun ini? Baik, kita lanjutkan sekarang untuk yang keempat, variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke samping. Nah, bagaimana cara untuk melakukan guling ke samping ini? Perhatikan penjelasan berikut ini. Posisi awal sikap jongkok sejajar dengan matras. Kedua tangan memegang lutut seperti ini. Gulingkan badan ke arah kanan atau kiri. Di sini Pak Guru contohkan ke arah kanan ya. Jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Nah, berguling gitu, dan anak-anak kembalilah tubuh ke posisi jongkok. Kemudian berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Nah, begitu. Posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan seperti ini. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bagus sekali. Sekarang kita coba sekali lagi anak-anak. Bersiap. Tangan di atas, lalu berjongkok bersiap. Lakukan guling dan jongkok kembali berdiri, sikap sempurna. Bisa? Kita coba lagi. Ayo bersiap. Lakukan gerakan berguling. Iya, bagus sekali. Bisa ya anak-anak? Bisa mencoba nanti ya. Bagus. Dan yang berikut, variasi pola gerak bertumbuh, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke depan. Nah, kalau tadi ke samping, sekarang ke depan anak-anak. Caranya, posisi awal sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras. Pandangan mengarah ke perut seperti ini. Lihat. Nah, kemudian lakukan tolakan badan ke depan saat badan berputar. Luruskan kaki seperti ini. Setelah berputar, lepaskan tangan, lutut ditekuk dan pegang lutut seperti ini. Akhiri dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak, pandangan ke depan. Bisa? Baik, kita coba sekali lagi. Bersiap. Kedua tangan letakkan di matras, kemudian kepala masuk di antara dua tangan, pandangan ke perut dan ayunkan kaki lurus, kemudian tekuk dan kembali jongkok berdiri. Sikap sempurna, begitu. Satu kali lagi ya, bersiap. Ya, guling dan kembali. Mudah ya. Dan ingat, lakukan di matras. Tidak boleh dilakukan di tempat yang berbahaya dan tentu harus dengan pengawasan dari Pak Guru atau Ibu Guru atau orang tua di rumah kalau anak-anak di rumah. Kita lanjut sekarang untuk variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke belakang. Nah, pada guling ke belakang, anak-anak caranya juga hampir sama dengan guling ke depan. Dimulai dengan berdiri tegak, lalu lutut ditekuk, kedua tangan diletakkan di samping telinga, telapak tangan menghadap ke atas, jatuhkan badan hingga seperti duduk begini. Berikutnya, jika sudah pada posisi di sini, dorong tubuh atau kaki ke belakang dan kedua tangan membantu menopang badan seperti ini. Nah, ketika kaki sudah menyentuh matras, tangan membantu mendorong hingga berdiri kembali.
Bisa? Baik, kita coba sekarang. Bersiap. Ya, kedua tangan menghadap ke atas telapak tangannya. Jatuhkan badan seperti duduk, lalu ayunkan kaki. Tangan membantu menopang dan kembali berdiri. Sekali lagi, bersiap. Ambil posisi, jatuhkan badan dan berguling. Sikap sempurna. Itu anak-anak ya. Semangat mencoba untuk berbagai gerakan dominan pada senam lantai ini.